Hai sobat, makasih banyak karena Anda udah like video ini. Jadi saya akan ajak Anda untuk bahas kasus ini, kasus yang membuat hati ini geram dan marah, yaitu kasus seorang perempuan Yahudi yang berani meracuni Nabi Muhammad SAW. Yang mana perempuan ini itu memiliki dendam kepada Nabi Muhammad sehingga dia berani meracuni Nabi Muhammad. Nah, kenapa perempuan ini bisa meracuni Nabi Muhammad dan kenapa bisa memiliki dendam kepada Nabi? Yuk kita bahas. Jadi dulu tuh pada akhir tahun 6 Hijriah, Rasulullah beserta pasukan umat Islam pergi ke kota Khaybar, yaitu sebuah wilayah yang terletak 150 km ke arah laut kota Madinah dan menjadi basis kaum Yahudi. Ketika sampai di Khaybar, Rasulullah meminta kepada seluruh penduduknya untuk menyerah, karena sebelumnya diketahui bahwa Khaybar dijadikan oleh Yahudi sebagai tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Namun penduduk kaum Yahudi Khaybar menolak ajakan Rasulullah hingga akhirnya terjadilah perang yang menegangkan. Setelah peperangan selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin memenangkan peperangan ini, maka kaum muslimin memberikan perundingan damai antara kaum muslim dan para penduduk kota Khaybar. Dan pada akhirnya mereka semua sama-sama sepakat untuk dengan beberapa poin, yang mana salah satu poinnya adalah penduduk Khaybar harus menyerahkan separuh hasil panennya kepada umat Islam yang ada di kota Madinah. Nah, perlahan-lahan Khaybar menjadi kota yang damai dan sejahtera. Namun kenyataannya tidak sedikit penduduk kota Khaybar yang masih menyimpan rasa dendam terhadap kaum muslimin. Salah satunya Zainab binti Al-Harith. Dia adalah salah satu wanita Yahudi Khaybar yang masih tidak terima dengan hasil dari perang Khaybar. Ia di dalam hati masih tidak rela dengan kaum muslim karena mereka kaum muslim telah membunuh orang-orang terkasihnya. Sampai-sampai ia mencari berbagai cara untuk bisa membalaskan dendamnya serta bisa membunuh Rasulullah. Dikutip dari buku para penentang Muhammad SAW, Zainab binti Al-Haris mulai melancarkan rencana jahatnya setelah perundingan damai dijalankan dan kaum muslimin masih berada di dalam kota Khaybar. Mula-mulanya ia bertanya kepada para sahabat tentang makanan yang paling disukai oleh Rasulullah. Setelah tanya-tanya, akhirnya Zainab binti Al-Harith mengetahuinya bahwasanya makanan kesukaan Nabi adalah bagian dada depan dan pundak domba. Zainab kemudian memasak domba panggang serta menyiapkan hidangan domba panggang untuk sang Nabi, dan tak lupa menaburinya dengan racun yang paling mematikan di zaman itu. Lalu domba panggang itu diberikan kepada Rasulullah pada waktu petang hari selepas sang Nabi selesai menunaikan sholat maghrib. Awalnya Rasulullah ragu atas makanan yang dihidangkan oleh Zainab. Namun Zainab dengan cepat meyakinkan Rasul bahwa domba panggang itu adalah hadiah darinya, bukan sedekah ataupun zakat. Setelah Rasul mengetahui kalau domba panggang itu hadiah, maka Rasulullah menerimanya tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Perlu sahabat ketahui bahwasanya seorang Rasul itu haram bagi dirinya untuk makan makanan zakat atau sedekah. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Dan ketika hendak menyantap bagian paha depan, Rasulullah menyadari kalau hidangan yang beliau makan itu mengandung racun karena melihat kaki dombanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu oleh tulang domba yang berada di tangannya setelah mendapatkan wahyu dari Allah kalau ternyata makanan itu beracun.
Sontak saja Rasulullah langsung menyuruh para sahabat yang ikut makan domba panggang itu untuk segera dibekam supaya dapat mengeluarkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Namun demikian, insiden domba panggang beracun itu telah menewaskan salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Bishr bin Al-Barra. Meskipun ia sudah dibekam, namun nyawanya tetap tak tertolong. Mungkin karena racunnya sudah menjalar ke seluruh tubuh. Racun yang diberikan oleh Zainab dalam peristiwa domba panggang ini memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan Rasul. Merujuk pada buku Sirah Nabawiyah, Rasulullah merasakan sakit demam yang sangat akibat racun dalam peristiwa tragedi di Khaybar, 1 hari sebelum hari wafatnya beliau. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya. Nah, setelah insiden domba panggang beracun itu, Zainab binti Al-Harith menjadi orang yang paling dicari. Setidaknya ada 3 riwayat yang menceritakan keadaan Zainab binti Al-Harith setelah insiden maut itu. Riwayat pertama dikatakan bahwa Zainab binti Al-Harith masuk Islam. Zainab langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah menyaksikan langsung bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Dalam insiden domba panggang beracun itu, hal ini diceritakan oleh Imam Al-Zuhri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Riwayat yang kedua, Zainab binti Al-Harith dimaafkan. Banyak sahabat yang gregetan dan berniat untuk membunuh Zainab binti Al-Harith karena telah meracuni Nabi dan sampai membunuh Bishr bin Al-Barra. Namun Rasulullah melarang dan mencegah para sahabat untuk membunuh Zainab sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Dan riwayat yang terakhir, bahwasanya keadaan Zainab binti Al-Harith itu dibunuh. Diriwayatkan bahwa Rasulullah menerapkan hukum qisas atau pembalasan yang sama kepada Zainab binti Al-Harith karena membunuh Bishr bin Al-Barra. Dalam hal ini maka Zainab dibunuh setelah keluarga Bishr menuntut untuk diperlakukannya hukum qisas. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kita cermati lebih dalam, riwayat-riwayat tersebut tidaklah saling bertentangan, namun terjadi secara berurutan. Coba kita lihat pada saat Bishr belum meninggal. Mungkin Rasulullah memaafkan Zainab, namun ketika Bishr sudah meninggal akibat terkena racun, keluarga dari Bishr tidak rela dan menginginkan untuk menerapkan hukum qisas. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menjalankan hukum qisas, dan terbunuhlah Zainab binti Al-Harith. Sebelum video ini saya tutup, mungkin sahabat memiliki kisah teladan atau kisah menyeramkan atau kisah apa saja yang bisa diambil hikmahnya, bisa sobat kirim ke email di dalam deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe supaya saya tambah semangat untuk membuat kisah-kisah menarik.